Halo, perkenalkan nama saya Rada Rizkyanti Patoring, INPM saya 12155201210080. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika angkatan 2021 dengan mata kuliah interaksi manusia komputer. Di sini saya akan membahas beberapa poin mengenai interaksi manusia komputer. Ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ringkasan tentang interaksi manusia komputer. Yang kedua, faktor-faktor pendewasaan HCI atau Human Computer Interaction. Yang ketiga, prinsip utama perancangan HCI. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu ringkasan tentang interaksi manusia komputer. Interaksi atau HCI adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia, serta studi fenomena-fenomena yang berhubungan dengannya. Fungsi IMK untuk mengoptimasikan performasi antara manusia dengan komputer sebagai suatu sistem. Oke, yang kemudian ada beberapa ragam atau model interaksi. Yang pertama itu dialog berbasis tunggal atau command line dialog. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam domain yang disebut bahasa perintah. Contoh, perintah-perintah yang dimiliki oleh DOS atau Unix. Ini dia contoh gambarnya, teman-teman. Kemudian yang kedua, sistem menu. Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Jenis menu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu sistem menu data. Sistem menu ini mempunyai kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi yang akan ditampilkan secara lengkap dan biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang cukup panjang. Contoh gambarnya ini, teman-teman. Dan yang kedua, sistem menu tarik. Sistem menu ini berbasis struktur hierarki pilihan atau struktur pohon pilihan. Sebuah menu tarik pada dasarnya adalah sistem menu yang pilihan-pilihannya dikelompokkan menurut kategori tertentu sehingga mereka membentuk semacam hierarki pilihan. Ini dia, teman-teman, gambarnya. Yang ketiga, dialog berbasis bahasa alami. Merupakan dialog yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Contoh cetak data mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3,0. Yang keempat, dialog berbasis pengisian boring atau form filling dialog. Merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari dalam sistem komputer. Dan ini gambarnya, teman-teman. Oke, yang kelima, dialog berbasis ikon. Adalah ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Ini dia, teman-teman, gambarnya. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor pendewasaan HCI. Faktor-faktor pendewasaan HCI terbagi menjadi 11, yaitu yang pertama itu faktor rekayasa perangkat lunak, yaitu instruksi-instruksi yang apabila dieksekusi akan memberikan suatu fungsi dan kerja yang diinginkan oleh user seperti struktur data. Kemudian yang kedua, faktor kecerdasan, memiliki tujuan agar komputer mampu melakukan pekerjaan sebaik manusia serta mengkombinasikan cara berpikir manusia dengan sebuah mesin. Yang ketiga, fungsi linguistik komputasional. Faktor ini sangat penting karena dapat memudahkan user dalam menggunakan sistem yang ada dan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaannya oleh si pemakai sistem. Yang keempat, faktor psikologi. Faktor ini juga mencakup pengetahuan dan keahlian penggunaan dalam memecahkan suatu masalah. Yang kelima, faktor multimedia. Multimedia digunakan sebagai sarana dialog dan komunikasi yang sangat efektif di antara manusia atau user dengan sistem atau komputer. Yang keenam, faktor antropologi. Faktor ini memberikan gambaran mengenai cara kerja dari kelompok yang masing-masing anggotanya mampu memberikan konsultasi yang baik dan sesuai bidang masing-masing. Yang ketujuh, faktor ergonomi. Faktor ini berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, baik
bagi user maupun sistem. Yang kedelapan, faktor sosiologi. Sosiologi ini berhubungan dengan pengaruh sebuah sistem komputer di dalam suatu struktur sosial. Yang kesembilan, faktor penulisan. Program yang dibuat membutuhkan cara manual agar orang yang belum terbiasa menggunakan program tersebut dapat mempelajarinya terlebih dahulu agar kemudian dapat terjadi interaksi yang baik antara manusia dengan komputer. Yang ke-10, faktor matematika. Dalam pembuatan sebuah perangkat lunak atau sistem, ada baiknya harus bersifat efisien di dalam dunia perhitungan matematika atau aritmatika. Yang ke-11, yang terakhir, faktor bisnis. Faktor bisnis ini mempengaruhi terhadap perkembangan dalam interaksi manusia dan komputer. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip utama perancangan HCI. Ada beberapa prinsip utama perancangan HCI. Yang pertama itu user compatibility. Sebuah software seolah-olah mengenal karakteristik usernya dalam sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Yang kedua, product compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antar muka harus sesuai dengan sistem aslinya. Oke, yang ketiga, task compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antar muka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, workflow compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kelima, konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Yang keenam, familiarity. Sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatnya. Yang ketujuh, simplicity. Kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka. Yang kedelapan, direct manipulation. User berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. Yang kesembilan, kontrol. Prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Yang ke-10, WYSIWYG atau what you see is what you get. Itu informasi yang dicari harus sesuai dengan usaha dari user pada saat mencari data dan juga harus sesuai dengan data yang ada pada aplikasi sistem atau software. Yang ke-11, flexibility. Bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Yang ke-12, responsiveness. Setelah memberikan inputan atau masukan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberikan tanggapan dari hasil data yang diinput. Yang ke-13, invisible technology. Secara umum, user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakannya. Yang ke-14, robustness. Interaksi manusia dan komputer atau pembangunan antarmuka yang baik dapat berupa fase-fase menu atau error handling yang sopan. Oke, yang ke-16, protection. Protection di sini lebih menjaga kenyamanan user ketika menggunakan aplikasi sistem, khususnya data-data berupa file. Yang ke-17, yang terakhir, easy of learning and easy use. Kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam. Oke, itu beberapa pembahasan yang saya bahas. Semoga membantu, dan referensi ini saya ambil dari beberapa sumber dan ini sumbernya. Oke, sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.